Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Kalian sempat kaget tidak ketika melihat Doni Tri Pamungkas dijadikan sebagai bek tengah oleh Sinteyong di laga melawan Myanmar? Eksperimen gila yang dilakukan STY itu bak kejutan besar. Pasalnya pemuda asal Boyolali tersebut sebelumnya tak pernah bermain di posisi tersebut. Namun, jika kalian tahu bahwa dalam karirnya Doni Tri ternyata memang sering berganti-ganti posisi. Lantas, bagaimana ceritanya Doni Tri ini bisa jadi pemain yang berganti-ganti posisi? Sebelum mengetahuinya, kalian baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, supaya kalian gak ketinggalan konten menarik dan berbobot dari Starting Eleven Story. Tahun 2005 di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dijuluki Kota Susu, yakni Boyolali, lahir seorang anak bernama Doni Tri Pamungkas. Doni terlahir dari keluarga sederhana. Ayah dan ibunya hanyalah seorang pedagang es kelapa yang berjualan di depan rumah. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Salah satu kakaknya juga adalah pesepak bola kondang yang pernah memperkuat timnas Indonesia. Bukan Bambang Pamungkas, melainkan Joko Sasongko, mantan pemain Arema hingga Pelita Jaya. Sosok Joko Sasongko inilah yang menjadi mentor bagi Doni sejak kecil. Sejak SD, Doni sudah digembleng Joko bermain sepak bola. Doni kecil dilatih fisik tiap pagi dan sore oleh kakaknya di lapangan desa Gumuk Rejo. Semakin beranjak dewasa, bakatnya mulai terasa dari beberapa turnamen tarkam yang diikuti. Sampai akhirnya di usia 12 tahun, Doni memutuskan untuk ikut kompetisi di Jakarta. Doni didampingi kakaknya mengikuti kompetisi Liga Top Skor. Doni bergabung bersama klub Imran Soccer Academy di musim 2017-2018 dan Bina Taruna pada musim 2018-2019. Selama menjalani kompetisi di Jakarta, Doni ternyata tak lupa akan pendidikannya. Masih berstatus sebagai pelajar di Boyolali, ia masih bertekad melanjutkan pendidikan yaitu dengan cara bolak-balik Jakarta-Boyolali tiap pekan. Dilansir dari skor.id, Doni mengaku setiap hari Jumat ia menuju Jakarta untuk ikut kompetisi, lalu di hari Minggunya ia kembali ke Boyolali untuk sekolah. Perjuangan Doni tersebut tak sia-sia, karena dari kompetisi Liga Top Skor itulah talentanya dilirik oleh Persija. Pada tahun 2020, Doni Tri disuruh ikut seleksi Persija Jakarta Elite Pro Academy. Lantaran bakatnya yang menonjol, Doni pun diterima di Persija Jakarta. Tak butuh waktu lama bagi Doni untuk bisa debut di Persija. Hanya selang setahun setelah masuk ke Akademi Persija, ia sudah dipercaya untuk promosi ke skuad senior pada tahun 2021. Doni pun akhirnya memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang debut di Liga 1 pada bulan September 2021. Saat itu, Doni yang masih berusia 16 tahun, 8 bulan, 17 hari, dimainkan oleh pelatih Persija, Angelo Alessio di laga melawan Persita Tangerang. Namun, pasca ciptakan rekor, Doni malah bersedih. Ia menangis ketika mengingat sang ayah yang tidak bisa menyaksikannya sukses di dunia si kulit bundar. Ya, ayah Doni, Slametno, sudah dipanggil Sang Maha Kuasa. Namun Doni tak mau berlarut-larut dalam kesedihan itu. Setelahnya ia justru termotivasi untuk membuat ayahnya tersenyum di surga dengan menjadi pemain sepak bola sukses. Langkah demi langkah ia jalani di Persija, termasuk rela berganti posisi. Dalam wawancaranya dengan Persija TV, Doni Tri mengaku bahwa sebelum di Persija ia adalah seorang gelandang serang. Namun ketika dilatih oleh mantan asisten Antonio Conte, ia lalu ditempatkan sebagai penyerang sayap sebelah kanan. Ketika debut melawan Persita, ia menggantikan Osvaldo Hai di sayap serang kanan. Begitupun di laga berikutnya ketika menjadi starter melawan Persiraja, selama berpindah posisi Doni tak mengeluh. Ia justru tertantang dengan posisi barunya tersebut.
Beda lagi ceritanya ketika Persija ditangani oleh Thomas Doll. Di bawah mantan pelatih Dortmund itu, Doni diganti lagi posisinya sebagai wingback kiri. Agresivitas, kekuatan kaki kidal serta umpan-umpannya yang terukur membuat Thomas Doll mempercayainya sebagai wingback kiri. Doni yang tak terbiasa di posisi itu mengaku belajar dari seniornya, Firza Andika. Karena sebagai seorang wingback, ia harus dituntut fisik yang prima ketika harus baik dalam bertahan maupun menyerang. Lama-kelamaan, Doni akhirnya terbiasa dan menikmati perannya sebagai seorang wingback kiri. Posisi barunya tersebut akhirnya membawa berkah bagi dirinya. Pelatih Timnas Indonesia U20 saat itu, Sinteyong, memanggilnya untuk pertama kali berseragam merah putih. Doni dilirik Coach Shin karena mampu tampil apik sebagai wingback kiri di bawah Thomas Doll. Kebetulan taktik yang dianut oleh STY juga membutuhkan peran wingback. Debut Doni di Timnas Garuda U20 pun akhirnya terjadi saat menghadapi Timor Leste di bulan September 2022. Bicara soal debutnya tersebut, ia bahkan sampai merasa berhutang budi pada STY. Saking bangganya, ia tak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada STY. Namun cerita berbeda dialami Doni ketika tak lagi bersama pelatih asal Korea Selatan itu. Ketika dilatih oleh Indra Syafri, Doni kembali diubah posisinya. Doni ditarik sebagai fullback kiri di format 4 back. Coach Indra ingin membuat Doni solid dalam bertahan. Terhitung sejak awal tahun 2024 hingga turnamen Toulon Juni 2024, Doni ditempatkan oleh Coach Indra sebagai fullback kiri. Namun setelah ada evaluasi, Indra Syafri akhirnya sadar bahwa selama menjadi fullback, kemampuan menyerang yang menjadi kelebihan Doni tak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Maka dari itu, akhirnya Doni dikembalikan sebagai wingback kiri yang ditugaskan lebih rajin menyerang di ajang Piala AFF U19 2024. Hasilnya, Tokcer. Sebagai kapten tim, pemuda Boyolali itu mampu menjadi pemain terbaik sekaligus mengantarkan Indonesia sebagai kampion. Nama Doni pun melambung tinggi pasca sukses di ajang tersebut. Sampai akhirnya, ia pun kembali dipanggil oleh orang yang memolesnya pertama kali di Timnas Garuda, Sinteyong. Coach Shin memanggil Doni ke ajang Piala AFF atau ASEAN Championship 2024. Doni sebagai wingback kiri akan bersaing dengan Pratama Arhan yang juga sering ditempatkan oleh STY di posisi tersebut. Tak ada angin, tak ada hujan, STY tiba-tiba menempatkan Doni di posisi bek tengah sebelah kiri saat laga pertama melawan Myanmar. Perannya mirip seperti Bagot atau Hubner di format 3 bek. Menariknya, penampilan Doni cukup solid ketika membentuk trio bersama Ferrari dan Kadek Arel. Ia bahkan diberi rating tinggi oleh media statistik SofaScore, yakni 7,4. Meski ciptakan clean sheet dan jadi man of the match di laga tersebut, namun posisi baru Doni itu dianggap sebagian netizen sepak bola Indonesia kurang bisa mengeluarkan atribut menyerang Doni. Ada yang bilang sebaiknya Doni dikembalikan sebagai wingback kiri yang lebih banyak terlibat dalam penyerangan. Namun, sudahlah, percaya saja pada STY, toh ia lebih tahu kemampuan dari Doni. Yang jelas, Indonesia harusnya patut berbangga punya pemain serba bisa seperti Doni. Talenta pemain versatile dengan kualitas ciamik seperti Doni di Indonesia bisa dibilang jumlahnya terbatas. Jadi, jangan sampai talenta Doni ini disia-siakan.